Openingnya gimana anjing? Selalu. Guys, pakai guys kan? Halo. Gak halo dek aja. Apa ya? Ya oke, balik lagi sekarang di podcast Atap Rumah. Baru dapet tadi juga sih namanya podcast Atap Rumah. Tapi padahal nggak di atap kita nge-shootnya. Nah di sini sekarang ada apa sih? Ini dulu udah tiap hari ketemu juga kan ya, ngapain juga sebenarnya. Tiap hari ketemu, cuman ini diajak podcast. Ini namanya Ridwan Dwi Saputra, bener gak gua? Anjing. Iya kan? Bukan. Bukan. Serius? Anjing bukan. Bukan, coba. Oh, Ridwan Kurnia. Oh. Iya kan, lucu tuh. Dwi Saputra sih lo. Ya kalau gue sih biasa manggilnya gendut. Gue sendiri Asmenafi dan biasa dipanggil sama orang-orang Nyong. Iya nggak Nyong? Iya Nyong ya. Bang Nyong. Enggak Bang Nyong. Nyong doang. Enggak usah. Kalau mau pakai Bang Asmi. Iseng banget. Apa yang jatuh itu? Udah bodo amat ah. Biarin. Kita mau bahas apa nih, Dut? Banyak sih sebenarnya gue pengen bahas nih. Contoh aja deh. Pertama, gue boleh nanya kan? Boleh lah, bebas. Di sini mau gua atau lu yang nanya terserah. Ini pertama nih ya, Ya. podcast atau kita bikin ini tuh dari kapan bang sebenarnya? Niat bikin ini ya maksudnya kan? Iya. Niat bikin ini anjir dari 2017 kalau nggak salah ya. 17 atau 18 gitu gue lupa. Iya. Kita lagi nongkrong, kebayang aja di kepala gue tuh ngomong sama lu kan, bikin podcast lucu kali ya. Emang. Kita Cuma- selalu pikirin itu. Selalu Iya. selalu sampai nyoba di salah satu aplikasi tuh waktu itu kalau nggak salah. Rekaman masih ada di Google Drive gue ya, masih ada. Apa sih itu dulu kita? Lewat aplikasi Anchor, cuman nggak jelas Oh, itu ngalor Anchor, gitu. Anchor, iya. Iya, nggak ada moderator, nggak ada apa namanya, nggak ada ininya lah, nggak ada alurnya itu mau kemana. Cuman ya baru ini kayaknya baru ini deh. Iya nggak sih? Iya. Baru ini Gua kita akuin. bener-bener apa yang seniat ini gitu sampai ya lighting, Lucu banget ya. ada lighting stand, mic. Makanya gue tadi pas datang ngeliat, ekspektasi gue gak segini bang, asli. Ekspektasi lu gimana ya bang? Ya udah kayak, ya udah podcast lah gimana sih layaknya? Yang kayak cuman lewat handphone atau lewat HP atau lewat kamera, ya asal bikin aja lah ya kan. Iya, Ngobrol-ngobrol mau ada yang nonton atau enggak ya udah biarin. karena emang itu kesenangan ya, bukan kita nyari kesenangan bukan gak sih? Iya, nggak yang ini banget lah, maksudnya nggak yang harus ada pembahasan ya sealurnya kan, mau bahas misteri, mau bahas kehidupan lu, mau bahas keluarga lu, mau bahas cewek lu juga nggak masalah, nggak masalah. Ini menarik banget nih asli nih. Kalau gue diundang ke sini nih, terima kasih banget dah. Iya, ya mungkin nanti kita bakal ngundang baik-baik orang ya. Ini buat video pertama kita ya berdua dulu, dan Begini mau lu dengerin atau enggak lu dengerin atau lu demen suka ya nggak masalah ya. Nggak itu masalah. bonus ya. Ya, yang penting gue mau nuangin kreasi gue ke sini aja gitu. Tapi gue nggak biasa. Sama, Iya nggak sih? aku. Gue nggak biasa yang kalau ngobrol itu di depan kamera kayak gini sebenarnya. Sama gue juga keki jadi gue. Bener keki. Lagi sambil ngerokok, ngopi, vodka. bukan ini air putih, air bening, air putih mas susu. Iya kan? Gila ketemu lagi gue. Mau lu bang setelah LDR gitu ya. Iya, gue Jawa Timur waktu itu. Asli. Setahun doang, Dut. Cuman kan yang tadinya kita libur nih misalnya Sabtu Minggu Cabut. itu. Iya. Jadi gue kayak ada yang kurang gitu lah. Tetap gue jalan sama temen, cuman kayak ini kalau gue manyong lebih dapet nih kayaknya nih gue gitu. Selalu gue pikirin kayak gitu. Gua pun sama, Dut, kayak di ekspektasi gue kan setelah gue ke Jawa Timur, wih banyak Jawa Timur wisata cuy. Emang. Lu mau ke Malang, lu mau ke Banyuwangi apalagi gue sebenarnya pengen ke KWJ nggak jadi tuh. Oh izin. Baluran gimana sih Baluran? Nanya gue aja kalau mau nge-camp nanya ya lu. Kayaknya Solo dari Jawa Timur Baluran. Jadi gue emang
dulu tuh sempet ya gue pengen kuliah. Ya, bulan Mei kemarin. Emang? Iya, lu bilang Mei bang. Nah, gue kan sekalian mau nitip motor. Oh iya ya. Lu bawa dah tuh, katanya lu mau lintas Jawa. Iya, iya, jadi Nggak jadi. iya, salah satu pengenan gue tuh apa ya, gue bisa naik motor jauh gitu. Jauh itu, bentar. Lu pernah ngomong sama gue, lu sebelum nyampe ke 0 kilometer Aceh ya? Iya. Lu nggak mau nikah? Iya. Bener apa enggak? Bener, Masih berarti pengen. masih. Lu resign dulu aja. Anjing, berat cu. Ya iyalah berat aja. Lagi segala ngomong kayak gitu. Maksud gue, ya udah gak apa-apa lah. Ini mah doa gue ya, kalau gue punya banyak duit gitu. Amin. Amin. Nggak ada yang tahu. Iya, gue berangkatnya naik motor nih, Pulangnya naik pesawat. gue paketin. Yang penting gue nyampe dulu ke 0. Motoran nih. Iya, itu opsi kedua. Opsi kedua. Iya, kalau gue bolak-balik bawa motor, Nggak cukup cuy waktu lu juga. iya, udah gitu gue nggak tahu nih tenaga gue masih kuat apa enggak. Enggak sih kayaknya. Anjing. Iya, iya. Ayo lu makin gendut banget. Parah cuy. Mana cuy, mana cuy? Aduh. Sempet turun kan lu kalau nggak salah. Iya, Berapa kilo sih? terakhir gue tuh turun dari 70 ya. 70 berat gue anjing. Ini sekarang. Turun 58. Nah, itu kan gue jadi tahu di saat lu agak gemuk, terus kekurus, Hah? terus ketemu lagi, anjir kayak gini lagi bang. Sekarang 80-an gue. No, gila lo. Gue 82 tuh. Iya. Berarti masih gemukan gue tetap Iya, parah anjir. parah emang. Karena itu gue bilang, jadi gue balik gawe ya udah tidur gitu, mau ngapain, temen Iya. gak ada. Seminimalnya kan ya kalau nggak gua ke rumah lu ke rumah gua ya Iya, kan. udah itu aja kerjaan gue. Kalau balik gawe main, waktunya libur. Pokoknya malu gue kalau di rumah, kalau libur harus keluar. Apa itu? Eh. Bur ada motor di rumah ya kan. Gak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Harus balik subuh. Harus balik. Gitu. Gitu aja pokoknya, jadi ya. Mungkin iya cuy. Gue yang tadi gue bilang, sono banyak Malang. Ya Madiun pun ada. Madiun. Madiun. Seragen. Seragen ada. Seragen Jawa Tengah ya? Seragen tuh. Emang gak tahu. Gue juga gak tahu. Lu salah ngomong kan. Pokoknya banyak lah di situ lah destinasi kan. Malah gue itu tuh udah yang sebelum berangkat ke sono, anjir kesini. Oh, dulu list, Iya, udah gue bikin tuh di to do list. wishlist. Ya wishlist, to do list. To do list kan yang harus gue lakuin kan. Tapi nggak ada kesampaian karena ya tipenya gitu gue kan. Gue nggak bakal cabut kalau nggak sama temen yang gue kenal atau yang gue tahu lu nih. Yang biasa apa kita bareng-bareng. Ya walaupun gue lebih ngeberatin sih, lu yang nyiapin alat ya kan. Anjing lah. Udah siap belum lu? Gue udah jalan nih ya kan. Bisa-bisa dia yang ngajakin gue yang nyiapin alat. Anjing enggak gue. Tapi kan yang penting bareng-bareng cuy. Bareng-bareng kapan? Gua mulu. Dut, udah belum. Lama lu. Anjing gitu gue. Datang bawa baju doang. Di kresek ya kan setelannya tuh. Gue cuman di dashboard taruh di kresek, nyampe ke rumah lu, masukin ke tas anjir. Ya itu maksud gue di situ satu. Ya walaupun bisa gue pengen sendiri tapi intensitas kerja gue juga gila di sana cuy. Parah ya? Parah banget. Maksudnya ya ada spare, sekali ada spare juga gue mending buat istirahat kan, nggak buat jalan-jalan. Nah di situ tuh salah satu gap nggak kemana-mana gue itu mungkin setahun itu. Akhirnya itu Nggak kemana-mana. Tapi pas terakhir pas gue mau balik lagi ternyata balik ke Bekasi, ya ketahuan kita di Bekasi. Balik ke Bekasi, ini gue nyempetin di situ lah. Masa yang nggak ada kegelar sama sekali itu tenda yang udah gue bawa setahun kan. Gue coba ya feelnya nggak dapet emang. Kenapa nggak dapet anjing? Nggak gini loh. Mungkin cara gue kan soalnya juga sama temen gue di Jawa Timur kan. Komunikasinya karena cuman sekedar teman kerja, nggak yang tahu anjing gue malu dari zaman kita ngojol gila. Iya, gue kenal tuh sama lu ya bang, gara-gara gue minta apa sih dulu? Gua yang minta ke lu apa sih desain. Emang? Iya. Oh iya. Gue nanya temen gua terus diarahin ke lu. Gue nanya kan ke lu, cuy bisa bikin desain nggak?
Lu cuman bilang tahu ada temen yang bisa ngajarin kalau nggak salah. Iya. Ingat itu gua. Iya. Gua ada temen gua yang bisa ngajarin bla 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 segala macam kan. Udah ayo ke sono. Cuman kita nggak sempet ke sono ya. Iya. Karena emang udah ngomong doang aja udah. Obrolan kosong. Iya, anjir. Gue pengen ini. Nggak ada yang kelaksana. Dari situ kita malah bikin usaha bareng apa nggak salah ya? Iya, penyewaan alat. Sempet ya kita ya. Sempat. Itu bareng teman kita juga kan, bareng-bareng berempat apa berlima sih lupa gua. Berlima ya? Berlima. Penyewaan alat ya karena gua kuliah waktu itu kan, gua udah mulai masuk kuliah. Terus juga gawe. lu juga gawe ya bener gawe. Gua gawe tuh. Lu gawe ya udah susah. Itu nggak jalan lagi akhirnya kan. Nggak jalan, ya udah. Gitu aja ya? Gitu aja. Tapi gue sempet loh bang, pas lu udah mulai kerja tuh ya, setelah kuliah. Jadi gue ada sempet buka lagi sendiri. Iya inget gue sama Karim kalau nggak salah. Akhirnya kita bertiga lagi jalanin ya. Itu. Jadi kayak titik balik gue kayak, gue bingung nih alat banyak begini mau kemanain. Ya nggak ngasilin. Iya, maksud gue gitu. Terus ditambah kayak ada temen gue nih, Karim nih, ini dia loh kayak, ayolah kalau mau jalanin, ayo jalanin. Nih, ya. Udah akhirnya gue jalanin lagi. Malah lu sempet waktu itu tuh ke event organizer kalau nggak salah. Oh iya. Oh jadi gue dulu sebelumnya karena emang punya tim juga gue bang kayak bikin IO kayak gitu. Jadi gue cobalah sama tim gue yang baru karena tim lama ya. Lu berarti ngatain gue kan tim lama dong? Enggak. Oh beda lagi. Ada lagi. Jadi ada lagi gitu kayak gue punya tim kayak gimana ya? Kita kerja bareng nih. Ya. Cuma kenapa pas udah pembagian itu dia pengennya yang paling banyak mulu anjing kayak paling punya ide. Oh gitu. Pembagian pendapatan lah ya. Ya kan jadi gue pokoknya kan dulu kayak bikin event gitu pendakian atau nggak gimana itu pokoknya kan ada itunya ya. Maksudnya gimana sih kali itu? Ada tim, lu bikin acara kayak open trip, contoh ya. Contoh doang, lu bikin acara open trip, akhirnya ya itu udah bisnis sih masuknya kan. Open trip, setelah pembagian hasil, temen lu itu tuh pengen yang lebih gede maksudnya. Iya. Sementara kalau gue dipikir-pikir ya, anjing ini alat kebanyakan di gua bangsat gitu. Kalau gue pikir-pikir lo kayak anjing gue sebenarnya ini di sini itu sebagai apa gitu. Kalau emang gue cuma ngebantuin lo ya udah lo gue ngomong aja gitu. Dan gue itu terima gitu karena gue juga emang masih cari ilmu kan. Maksud gue gimana nih kedepannya gue masih bingung. Cuman kayak aduh anjing lah dia bilang kebanyakan kemunafikan. Asik. Males gue anjing. Gue tinggalin aja lah kata gue. Nah semenjak gitu tuh akhirnya lu nggak lanjut di bisnis itu tuh? Nggak. Tapi bukannya kita sempet juga ya? Kita pernah bikin apa sih bang? Gue lupa ya pokoknya. Ya waktu itu tuh open trip tapi ya bareng-bareng dari kita kan. Oh iya. Tapi ya nggak lama juga. Itu juga karena pas kita jalan sibuk masing-masing lagi. Susah emang sih dunia. Emang jadi punya kepentingan pribadi. Iya, masalah pemasukan lah kan, mau nggak mau itu, nggak bisa dibohongin, nggak bisa dihituin juga. Udah, terus gue balik lagi tuh gue bikin sama Karim tuh apa sih penyewaan juga. Iya. Kira gue sama lu juga kan? Iya, lu manggil gue anjing. Gue datang ke tempat lu dari si Karim, akhirnya desain ulang, terus ngerincin ulang kan. Ya udah kita ngejalanin itu. Tapi di situ lu tuh kayak lagi gawe bukan sih ya? Ya lagi gawe emang. Gue cuma ngebantu di administrasi doang kan. Oh iya bener. Enggak yang apa sih standby selalu di rumah. Paling kontak personnya gue kasih ke lu. Ya kan? Bener. Orang titiknya aja kan itu di rumah. Iya, itu jadi kayak emang nyokap gue tuh kayak ngasih gitu space ya buat di rumah. Iya. Kalau gue sempet ngomong, Bu kalau ini ada jadiin penyewaan gimana? Penyewaan apaan? Alat-alat outdoor. Dia nggak masalah. Ya, oke aja. Space yang ruko itu ya? Iya. Nah dia juga gimana ya? Kayak selalu ngedukung itu apa yang gue lakuin. Asik. Emang harus gitu support. Menyenangkan sekali orang tua gue. Anjay.
Nggak usah. Dia enjoy aja menurut gua. Nggak pernah yang kayak ribet gua harus kayak gini. Enggak dia. Sejalannya lu ya. Iya. Tapi gue pernah Kenapa? pas gue datang ke rumah lu, bokap lu cuy. Apa? Gua nggak pernah. Mandi lu kalau nggak salah. Gue inget gue datang lu mandi. Bokap gue lagi ngerokok biasa di bawah kan depan. Bokap lu sambil gendong si Item. Ya. Masih kecil ya? Iya masih kecil. Ngobrol. Tuh bapak nggak tahu itu si Ridwan mau jadi apa. Gitu. Nyerah dia berarti. Wah anjir, gue sebagai temen lu yang dibilangin kayak gitu kan. Salah satu berarti dia cerita kayak gini ke gue, tolong bantu gitu loh maksudnya kan. Bener gak sih? Iya. Logikanya gitu, orang tua temen ngomong. Kalau bisa bantuin lah. Sampai pernah ngomong kayak gitu ke gue, inget banget. Ya waktu zamannya kita, ya gue juga luntang-lantung waktu itu anjir. Ojol segala macem. Aduh. Sedih ya? Ngebit, autobit. Iya, inget banget gue. Sedih anjing. Sedih. Tapi seru banget. Gimana ya? Gue tuh hidup selalu percaya gitu kayak bang sama orang nih misalnya. Apa yang orang omongin tuh gue selalu percaya. Gue nggak tahu kenapa ya. Cuman di saat dia ngecewain gue ya, gue tuh kayak anjing lah ini orang gitu. Gini, gue tahu maksud lo. Jadi kayak lu ketemu sama orang, orang ini mau komitmen sama lu lah. Iya. Maksudnya lu percaya nih sama orang nih, kayak misalnya kerjasama segala macem. Nah ternyata dikasih tahu tuh nih orang nih begini loh aslinya, dan lu akhirnya kecewa di situ kan. Iya, jadi kayak bangsat lah kata gue. Gue tuh jadi kayak orang kayak gampang buat ekspektasi jauh gitu. Oh, ya itu juga sih. Manusiawi mungkin. Iya. Cuman gue kayak kejauhan gitu kayak ekspektasi gue. Jadi kayak kalau kita bikin ini ntar kita bakal gini. Ya, dijalanin bener. Jadi gue udah ekspektasi udah jauh banget gue. Mungkin karena itu ya berharap sama manusia ya. Makin malam nih kayak Balik gini. lagi nih. Balik lagi nih. Kayak apa? Kan nanti kita terus. Sekarang aja. Lalu gue ajakin Minggu besok nggak mau Selasa. Bisa bang, gue udah janji juga sama orang. Ya udah, makanya nggak apa-apa. Nanti aja Selasa. Gue sebisa lu aja udah biar ngecamp bareng lagi. Dan selama gue balik ke sini belum lagi kan kita kan. Belum. Gue kemarin 2 mingguan ke Jawa, muter-muter Jawa. Anjing bilangnya seminggu. Itu lama banget. Udah keasikan cuy. Parah sono ya. Paru, maksudnya sayang aja udah di situ tapi nggak kemana-mana kan. Mumpung ada waktu, gasin. Kemarin-kemarin kan lu nggak kemana-mana ya? Iya parah. Kayak ya udah lu ngerjain sesuatu yang harus dikerjain lah kan. Udah dapat kebebasan ya kenapa nggak di jalan? Gas aja ya udah, injek aja pokoknya pedal. Injek aja. Tapi nyokap gue juga nelponin terus. Kenapa? Balik kapan anjir. Ini yang diperin gua apa kendaraan gua sih? Anjing kayak gua juga bangsa. Kalau dicariin motornya mau dipakai. Gua lagi tidur pernah. Lagi tidur dibangunin. Motor masukin. Buset kata gua suruh ngapain ya? Motor masukin. Nah, emang motor lu taruh mana? Taruh depan rumah. Pagar. Depan ya, pagar. Iya. Ya iyalah. Seenggaknya kan gua lagi tidur ya. Kenapa nggak dia yang masukin gitu? Anjing. Tapi kayak gitu ya, punya anak pasti. Nyuruh-nyuruh mulu. Gue juga iya sih pasti. Nanti punya anak. Panasin mobil. Batu. Padahal gue disuruh mulu bokap belum gue panas-panasin. Tapi magernya padahal cuma nyolok nyalain. Ya itu pokoknya itulah yang kenapa bikin gue di Jawa Timur tuh nggak bisa kemana-mana, Dut. Dari gue aja pribadi sih. Sudah mah banyak yang ngajak. Banyak yang ayo kesini. Cuman guanya yang enggak istirahat aja gue. Istirahat. Anjir gue sampai lu dari sini ke sono. Gulung ke sono lagi ya. Iya gua. Udah emang dibalikin ke sini lagi sih. Maksudnya ngumpul sama orang tua lagi gua kan. Ngumpul sama teman-teman yang lain. Di sana kan sendiri, bukan enggak sendiri ada temen. Cuman kan beda. Bukan yang lingkup dari kecil, susah. Tapi gue sempet ngambang, Dut. Ngambangnya? Mungkin udah terbiasa di sono, di saat balik ke sini
beda. Ini gue pulang ya. Anjing. Padahal baru setahun kan. Baru setahun. Yang biasa di kosan ya kan. Oh iya. Di kosan. Terus pulang ke sini. Terus yang kesibukan yang biasa tiap hari bangun pagi ini enggak ya kan. Lebih ke situ. Ini kayak masih ngambang aja. Ada nggak sih bang kayak hal-hal apa nih yang lu kangenin gitu kayak dari naik gunung? Lu pengen naik gunung lagi apa enggak gitu gue tanya. Kalau pengen dibilang pengen sih ada. Soalnya dari dulu ada satu gunung yang sampai jadi apa sih buat unlock screen itu loh. MDPL ya. Oh, iya. Kan 4 huruf kan MDPL kan. Itu tuh sampai gue jadiin unlock screen biar gue keinget terus. Ada. Ya walaupun gue nggak trekking ke sono atau nggak hiking kan. Soalnya gue ngeliat dulu itu, udah nggak masalah. Ada sebenarnya. Cuma nantilah, nggak yang deket-deket ini. Itu apa tuh? Terjadi tuh. Aduh. Jauh banget lagi. Iya. Makanya kan kalaupun gue nggak bisa hiking ke sono, gue datang ke pulaunya, gue lihat ya nggak masalah. Nggak yang harus banget gitu loh. Oh. Ya. Pasti punya keinginan lah kita ya. Pasti Gitu, punya. perjalanannya. Ya mau diajak lagi juga entarnya. Ya cuman buat sekarang sih nggak dulu. Nantilah 2 atau 3 tahun ke depan. Betul. Nggak dulu deh. Iya. Cuma gue masih pengen aja gitu kayak nikah nanti dulu. Tapi gue pengen ke itu dulu. Ke Sabang dulu. Subang. Sabang Sabang sih. Sabang anjing. Oh iya, Sabang. Ke Sabang dulu gue pengennya. Terus cita-cita gue sih. Maksudnya selama gue perjalanan gitu ya. Sempet beberapa kali gue pengen ke sono. Cuman waktu itu apa ya. Kebakaran hutan ya di Riau ya. Iya tuh sempet rame tuh. Ya jadi kayak Nggak jadi iya kan. nggak jadi gue sampai sono dulu kan gue main Vespa juga kan karena main Vespa sih ya. Iya. Ya udahlah gue berangkat event Lampung apa nggak salah iya Lampung jadi gue pengen terus lagi ke atas ke Aceh nggak jadi tuh gara-gara itu Belum dikasih aja waktunya kali itu. iya itu kayaknya waktunya ada cuma duitnya nggak ada Iya sih. iya sekarang duitnya nggak ada waktunya nggak ada Sama dua aja anjir. lebih parah ya Lebih gila. lebih parah ya. Lebih gila. Ya kalau udah makin dewasa emang makin banyak ini anjir. Kebutuhan ya Banyak ininya kebutuhan. kayak contohnya kemarin dah bang pernah bilang ya waktu dulu gue pengen buat beli sepatu. Nah, iya baru kemarin lu cerita ya kan. kan gue pengen beli Iya. sepatu Macbeth tuh dari SMP gue. Jadi kayak ngeliat temen-temen gue tuh kan kayak gue dulu tuh SMP baru namanya kenal musik terus nonton acara mungkin ya. Ingat banget gue tuh Iya, iya. salah satu event yang waktu dulu gue pertama kali nonton ya main musik tuh Macbeth X Cruise gitu. Kayak tour gitu lah pokoknya gue lupa tahun 2010 mungkin ya 2010 dia tuh ada Jakarta, Bali, terus Semarang kalau nggak salah. Eventnya Iya, terus Tambun bukan Bekasi. Tambun anjing mah. di mana ya? Gue malah nggak tahu itu. Di Gor. Gor Tambun, Iya, depan Bonlap. depan Monlap. Serius lu? Gue malah nggak tahu anjir. Itu beneran. Jadi salah satu event pertama gua tuh jadi kayak ngeliat, wih ternyata oke juga nih. Iya. Akhirnya gua kayak anjing ini kayak produk bagus nih gitu. Iya. Terus lu akhirnya mimpi pengen punya sepatunya ya kan? salah satu Dari Macbeth sepatunya itu. Aduh. Cuman ya karena baik lagi kondisi keuangan nih. Iya, susah cuy. Iya, gue jadi Lumayan minta ke, tinggi harganya. iya, ke orang rumah gue minta mau sekolah dong, cuma pakai sepatunya ini. Iya, ntar besok beli. Sampai sekarang ini Berapa tahun? 13 ya kalau nggak salah. Akhirnya gue beli sendiri. Ya 2010 2023 13 tahun bener. Iya, mungkin kalau gue dibeliin waktu itu ya, Lu gak ngargain kayak sekarang ya? Iya. Ya kan? pasti kayak gue, ya udahlah emang dibeliin. Deh, gitu. Iya. Iya. Asal-asalan makanya. Cuma karena baru kemarin gue anjir baru beli, dapat dari Facebook itu juga gue ngeliat doang langsung gue, wah ini nih catching lah. Asik. Langsung gue transfer aja udah pokoknya. Mau bener mau kagak? Iya. Urusan belakangan. Tipe apa enggak gue udahlah. Untungnya amanah ya. Iya, rezeki juga kan. Pas gue lihat anjing ini sepatu yang gue pengen lo dari SMP anjing. Ori lagi kalau nggak salah tuh, lu bilang. Iya udah gitu
udah dari berapa tahun kok masih bagus ya, maksud gue gitu kondisinya. Kolektor ya? Iya. Bener nggak sih? Bener-bener gue dapat dari kolektor. Nah jadi ya masih oke nih sepatu kata gue. Ya udah akhirnya senang pengen netesin air mata juga, cuma lebay anjing kata gue. Cuma ini yang gue pengen. Nggak lu videoin muka lu. Iya. Gini ya. Iya. Anjing gue dapet juga gitu. Iya. Tapi nggak cocok kayaknya muka lu netesin air mata. Mau sedih susah ya. Iya. Bukan mau sedih susah, nggak harus di storyin. Jadi kayak udahlah gue update doang gitu. Akhirnya gitu gue punya. Udah itu dari sampai sekarang anjing, kalau gue itu gue taruh kamar aja, kalau mau gue tidur gue liatin dulu gitu. Asik. Oh iya gue punya sepatu nih. Asik. Iya, gitu. Iya. Jadi Bener. Ya ibaratnya salah satu impian lu akhirnya kecapai iya, juga. gitu. Walaupun simpelnya mungkin kalau orang mikirnya lu punya sepatu doang gitu kan. Iya. Sesimpel itu tapi ya berasa karena keinginan lu dari SMP. Nah itu mungkin gue makanya gue selalu bayang-bayangin gitu. Kalau gue beneran jadi ke Sabang gitu, gimana gue itu ekspresinya gue nggak ngerti deh. Ya kalau sama gue videoin sih. Anjing. Itu kan sampai gue nahan-nahan, adalah perempuan lah di situ. Gue nggak mau gitu. Perempuan. Iya, gue nggak mau itu dulu dah kalau gue belum ke sono. Akhirnya ketahan tuh rencana halal. Ya rencana buat halal dong, bener dong. Betul. Ya kan rencana buat halal ya karena keinginan lu ke sono dulu. Jadi, pengen banget gue tuh anjing. Tahu kenapa kok gue punya keinginan tuh harus. Ya nggak lu doang. Nah, mungkin beberapa ada yang bisa nahan keinginan kan. Tapi kayak lu sama gue sama, di saat kita ada keinginan apa ya harus dijalanin. Nggak usah jauh-jauh anjir. Jumat balik Sabtu ya, Sabtu siang gue pengen ke camp, montik jalan. Iya itu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Harus. Ya udah itu, jadi kayak ya namanya perjalanan hidup ya laki-laki. Asik. Lika-liku laki-laki. Ini sedap. Sesedep itu. Saya salah satunya kayak gue punya PC mungkin kan. Dari gue SMP cuy, gue pengen beli PC cuy. Sama kayak lu lah SMP kan. Lu ngeliat Macbeth tuh PC rakitan, gue cuma bisa lihat orang di YouTube ya kan, rakit PC 100 juta, 200 juta. Ya walaupun sekarang nggak yang sampai segitu sih. Tapi pas ada aja gue seneng ya. Gue cium. Kalau lagi main ya, main game atau ngapain ngedit, gue sambil lulus. Anjing lah. Sumpah aja. Maksudnya kesampaian juga gue punya lu gitu kan. Ya, kelihatannya lebay, cuman yang kita rasain tuh gitu ya bang ya. Bener. Sepele mungkin di mata orang ya kan. Kayak lah apaan sih cuma gitu doang. Iya, cuman dia nggak ngerti apa yang kita rasain cuy. Nggak paham. Iya, makanya nggak nyampe udah. Mungkin kalau untuk sesama yang kayak kita keinginan simple akhirnya kewujud karena faktor AIWO lah ya. Mungkin tahu rasanya juga, Dut. Ya kayak lu cerita Macbeth, gue ada impian punya komputer. Gue paham rasanya, gue paham feel ya kan. Rasanya tuh, sampai matiin itu pelan-pelan, sampai sedih ya langsung cek lagi. Dulu mah enggak anjir. Enggak, lu bokap kan pernah punya tuh pas gue SD. Tapi komputer yang cuma bisa main The Sims. Terus yang bisa Counter Strike ya kan. Anjing, CS, belum CS gue tuh dulu. Ini matiin di saat masih loading tuh kan, dulu kan XP loading kan. Loading. Gue cabut. lagi lusut down, lagi running buat shooter, gue cabut kelamaan. Karena dulu kan posisinya rumah komputernya kan beda ruangan. Dan di situ gue main sendirian kan. Jadi pas udah ngerasa nggak enak, gue matiin kelamaan, gue cabut baru kabur gitu loh. Anjing, ekstrim banget. Nah sekarang enggak, gue ngikutin stepnya sampai udah mati bener-bener. Ini ada suara yang ada di PC nih. Oh ada. Gue matiin. Jadi kita lebih menghargai ya. Iya bener, lebih menghargai. Apalagi ini hasil sendiri gitu ya. Hasil sendiri bener. Enggak yang minta atau enggak yang minta beliin lah ya. Beda. Perjuangan cuy. Perjuangan. Jadi kita sayangnya bener-bener ya. Banget gila. Itu aja kayak kemarin tuh kayak anjing baru kotor sedikit gue pakai 2 kali, gue bawa ke itu apa namanya? Sus cleaning ya. Sus cleaning. Iya pokoknya kayak itulah.
Gue cuci aja udah itu. Enggak lu pakai lagi. Enggak. Terus gue masukin lagi ke kardus. Udah 2 kali pakai kotor, jangan cuci taruh lagi. Oh sekarang pakai Converse aja dah. Biar dia itu apa jebol tinggal beli lagi kata gue. Kalau itu kan ntar nyari lagi gue bingung. Susah, udah mending lu tahan aja. Buat acara tertentu mungkin. Ya sama orang-orang yang spesial. Asik. Hihiu, ahiu. Spesial batut. Iyalah harus. Dia lu acara kondangan sama ya yang lu bilang orang spesial ya kan. Enggak masalah dong. Enggak masalah. Oh. Terus gue ketawain lagi ya. Ah parah nih gitu. Gituin mulu gue anjing dibacain mulu kalau bawa itu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, kalau komputer kan nggak mungkin gue bawa ya. Ya. Cuman lu jadi lebih betah aja di rumah. Ya, ada aja yang gue kerjain jadi. Ya entah searching apa sih buat nge-upgrade diri kan, training segala macem, belajar apa. Jadi enak banget. Ya emang jendela sih kalau kata orang. Itu kan maksudnya tuh ya walaupun di HP bisa ya, kita searching segala macem. Cuman nggak tahu feel-nya dapetnya kalau gue di komputer aja. Beda buat searching belajar apa. Kan lebih kompaknya kan aplikasi yang di komputer. Iya. Dibanding yang di handphone. Beda aja soalnya ya. Yang gak usah jauh-jauh, lu main PB deh kemarin. Sampai bete kan lu. Iya. Kena pala mulu. Ayo K2 anjing katanya tuh apa nih? Itu kalau kayak gitu anjing nih ngecit nih. Tai lah gua. Padahal ya cacat. Padahal botak lagi cari. Iya, yang baru bikin. Ini udah strip kan sama gua. Udah strip. Cuman belum mau mainin lagi sih. Ntar aja kalau lu Itu pengen. kopong anjing. Kopong semua. Ntar bang, kalau ada rezeki gua rakit juga dah PC dah di rumah. Asik. Banyak keinginan anjing gua BM dah. Nggak usah kita, mending kita tatanya tuh buat ke depannya dulu aja. Kayak gini kan udah nih lo sepatu. Gue juga udah nahan lagi deh. pengen apa enggak, udah tahan dulu. Ini aja berarti podcastnya. Ya gue mau lanjutin podcast kan emang dari udah lama ya kita ya pengen bikin. Entah kita ngundang siapa kan nggak ada yang tahu ya kan. Selanjutnya Iya. kemana? Selanjutnya kemana ya tetap di sini lah. Enggak maksudnya podcastnya mau dibawa kemana gitu? Arahnya apa? Lu udah ngalir aja lu undang teman-teman lu atau gimana? Ngalir sih. Cuman gue pasti misalkan gue mengundang temen yang lain. Ya dia ada pengen ceritain apa dulu. Ya entah misterinya atau apa sih kehidupannya atau masalah bisnisnya bisa jadi kan. Oh, iya. Gue nggak masalah. Tuangin aja udah kalau misalnya butuh platform kan. Nggak apa-apa, sokin. Cuman ada air putih tapi. Wih anjir gue minum kayak keran gila. Sama cuy. Bener gak sih lu tadi ngambilnya? Bener. Dari galon kan? Iya, emang kenapa? Kayak air keran gila. Galon lu berarti ganti. Kayaknya ya. Iya. Kurang. Ya nggak masalah lah. Cuma seger sini. Iya, nggak panas. Kayak apa? Kopi. Cepet banget anjingnya. Gue udah mikir. Gue pasti ke situ ya. Gue pasti ke situ, makanya gue arahin dulu. Masih sama ternyata. Udahlah, kalau lagi butuh aja. Nggak usah sering tuh. Janganlah. Apa itu? Iya, anjir. Berarti ini video pertama kita ya cuma cerita gini-gini doang ya? Ya ngalur ngidul ya. Iya, sedapatnya. Tapi kalau lu mau tahu cerita dia lebih asik. Anjing, asik apa ya? Banyak dia isunya cuy. Gue juga banyak belajar dari Nyong ini. Ya banyak kasih masukan lah. Apalagi dalam berteman. Dibahas. Enggak dong, gue cuma Oh, berteman dong ya. kan kutip. Oh iya. Lah kutip biasanya kan makhluk astral gila. Enggak, pokoknya kutip aja. Oh. Teka-tekinya banyak tuh. Wah, paru cuy. Paru. Makanya kan beberapa tahun yang lalu kan gue nanyain masukan-masukan kan dari lu. Iya. Ya itu karena gue tahu. Malah inget yang waktu itu lu tiba-tiba ngontek ngajakin cabut yang akhirnya kita bertiga tuh sama Dendi.
Yang bertiga doang kita sama Oh, Dedi. iya. Dedi mah beda lagi. Oh, Dedi ya, Pak. Iya sama dia. Dan situ kan lu panjang banget itu gila. Lu juga anjing masih ngerjain apaan tahu tuh. Jelas buat anjing. Kerja cuy. Profesional dimanapun kerjaan butuh gue ya gue sikat. Bener-bener. Tapi enggak anjing di pom. Ngapain? Maksud lah. Closing kan, Dut. Di satu sisi gue juga mau liburan kan. Ya udah lah, ada sinyalnya di pom, ya gue bukain di pom bensin. Tapi aneh anjing itu kenapa orang ngepot depan gue ya? Ya itu aneh. Sumpah gue lagi fokus kan ya di HP gue kan. Set. Lu lagi ngobrol ya. Lagi ngobrol. Satu. Set. Uset anjing. Itu sih Keren banget. Keren banget. Di dalam pikiran gua, lu ngapain anjing ini atraksi apa gimana anjing? Mungkin nggak kesampean. Mungkin cita-cita dia tuh yang tong setan tuh. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu ngapain anjing itu gua banyak aksi banget lu. Lupa abis dari WC nggak dilap kakinya. Licin itu bapak-bapak bener. Jadi gua bingungnya itu orang ngapain sih ini, kita juga ngapain lagi di sini kata gua. Di pom ngapain anjir kata gua. Nggak, yang gue bingung ya di saat nih orang dua sama si Dedi, di saat ada bapak-bapak yang kayak gitu, icep. Enggak masih itu masih diem doang. Lu diem ngeliatin bapak-bapak bangun jalan, dia juga kayak cuek kayak gitu kan. Kayak seakan-akan nggak ada orang. Nggak ada orang. Belakang gue patung. Anjing lah. Belakang gue patung cuek-cuek. Dia juga cuek, dia bangunin motor ngeliat doang. Gitu. Jalan. Kayak nggak kenal lu siapa, emang nggak kenal, cuman kayak anjing lu nggak segitu juga lah, anjing ada gua di situ kan. Terus berniat apa? Ayo Pak, mau digituin. Seenggaknya kan Dia aja udah tensin aja. kita ngelinguk dulu kayak biar gua Udah bantuin. down mental. Biar gua bantuin kayak anjingnya. Udah berdiri sendiri, tinggal kelinguk digas lagi anjing. Mending mau pelan bang. Kenceng. Rasa malunya dibunuh-bunuh dah. Ngerti lagi itu gua. Itu gede kaget, Dut. Tau-tau ngepot aja. Kayak starter lupa netral ya. Iya. Langsung digas. Kayak bokap gue juga sih sebenarnya. Tipe bapak gitu deh kayaknya. Katanya sih, kalau katanya ya, biar kalau dimundur majuin orang tuh nggak bisa. Anjing. Cuma kan orang bisa ngeklik, apa sih nginjek ya? Iya. Buat apa sih netralin. Kenapa harus di gigi satu? Kiak-kiak ya. Itu. Gimana, nyokap udah mendingan belum? Alhamdulillah bang, udah sehat lah. Terakhir kapan sih tuh yang waktu lu cerita nyokap dirawat ya? Nyokap dirawat, gue nggak sempet nengokin nyokap lu tuh anjir. Iya, itu juga nggak lama, 4 hari apa 5 hari gitu. Yang lu bolak-balik rumah sakit kan itu kan? Iya. Ya gitulah, karena emang dulunya gua nggak deket ya mungkin ya, karena ditinggalkan dulu. Kerja. Iya, orang Oh, bokap nyokap kerja dulu kan ya? kerja, jadi ya udah gue sama yang ngasuh. Jadi kan gue nggak deket ya. Pas deketnya tuh gue ya udah SMK lah, udah mikir gitu kayak. Jadi orang tua gua, Iya. bukan yang ngasuh. Iya, anjing. Jadi berarti sempet ada pikiran ini orang tua gue yang mana gitu nggak? Keterlaluan gitu. Oh enggak ya? Gue kirain sih lu sempet ada pikiran kayak gitu. Enggak, maksud gue kayak nah ini udah tinggal 2 nih. Nah maksudnya Orang tua lu kan 2, emang lu mau nambah? jangan. Jangan. Maksudnya cuma 2, udah gitu gue cuma 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara. Yang otomatis itu kayak setelah nikah nanti empok gue tuh Ikut sama suaminya. ya udah pasti kan, tuh gue jadi mikir kalau dia udah ngikut, nah orang tua mau sama siapa nih kalau bukan sama gue. Ya udah gue jadi mikirnya ke situ. Ya udah balik lagi orang. Tapi bokap nyokap lu udah ada omongan di saat lu nikah lu tinggal di mana gitu? Apa lu keluar apa tetap di rumah situ? Sebenarnya ya kayak mungkin kan gue anak terakhir ya, dia tuh kayak ngomongnya kalau bisa ini setelah gue misalnya nanti nikah udah di rumah aja gitu, maksudnya di itu. Nggak usah nyari rumah di luar lagi ya. Cuman kalau orang bokap gue kayak bokap gue kan laki ya juga ya, maksudnya sama laki lah kita nggak. Iya anjing, bokap lu laki kocak. dia orangnya paling santai, cuma tegas bang maksudnya. Kalau emang lu pengennya
ngontrak atau nggak lu mau misah itu silakan, Nggak masalah. nggak masalah. Ntar nyokap bisa dijagain sama bokap. Ya laki tenang jawab lah ya. Itu tergantung keputusan lu gimana. Cuman lu pribadi kalau gue sih ya, gue kayaknya pengen di rumah sih bang. di rumah. Iya. Tapi di saat misalkan lu udah dapet pilihan cocok, nah, tapi dari calon istri lu nih nggak mau Ya udah gue harus keluar. berarti lu ngikutin Iya. gimana baiknya kali ya. Iya, jadi daripada gue apa ya, menghindari pertempuran. Asik. Mungkin ya kayak kakak lu aja kan nggak jauh dari rumah kan. Iya, ya bisa jadi. Jadi gitu. bisa Tetap balik ya. tetap balik seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau lagi pengen main ke rumah kan tinggal ke rumah. Pengennya gue juga gitu, maksud gue kalau istri gue nggak mau gitu. Cuman kan gimana ya, bisa di atas bang kalau gue gitu. Iya sih. Ya kan? Atas lu 2 kamar lagi ya. Iya 2 kamar. Sayang banget itu sebelah kamar di atas. Makanya Kenapa nggak beli rumah sampingnya sih? Asik. Ini 2 rumah. depannya gue pengen beli Wah anjir itu gede sih. kalau punya duit. Gue juga. Kita kan sempet berhayal gila di atap di genteng lu. Iya. Ingat gak sih lagi ngerokok ngobrol berdua. Yang di depan kalau kita punya yang kayak gini buat apa sih penyewaan, buat buka apa, enak cuy. Enak banget. Enak banget cuy, bener. Rumah gue berarti buka, kalau kamar namanya kamar gelap. Iya. Kalau dia digenteng Cibitung lantai 2. Asik. Cibits. Nas cibits banget. Parah. Cibitoeng. Cibitoeng banget aja tuh CBT. Cibitung lantai 2. Seru di situ. Seru. Bebas lah mau ngapain. Asal jangan jadi Tuhan. Maksudnya menggurui gitu. Kalau lu menggurui orang jangan. Beda ya. Iya. Beda. Mungkin boleh menggurui tapi jangan di lantai 2. Ya di sekolah kan guru. Bener. Sekolah. Iya. Oh, Ini nggak pernah juga kalau apa lu pernah dapat temen datang ke situ menggurui lu? Pernah nggak? Pernah. Serius lu? Ih kayak nyetir begitu cuy. Asik. Cuma gue kepala batu. Jadi kayak Dut lu harusnya kayak gini. Iya pas dia ngomong gitu ya. Lu lagi fly. Bodoh gitu aja gua. Lu siapa? Lu siapa ya kan? Jadi gue Oh makanya lu akhirnya ngomong kayak tadi tuh. ya gue bisa ngomong kayak gitu. Yang penting jangan jadi Tuhan. Terus gue dia bisa-bisanya gitu kayak lu salah, buset. Sumuran. Sumuran. Lu salah, buset. Kata gue ini orang bisa-bisanya ini ngomongin gue kayak gini. Di rumah lu lagi. Iya. Ya cuman kan gue gimana ya namanya temen ya. Baik lagi lah gue. Ya udahlah oke kalau emang gue salah. Ya sih. Ya, besok lakuin lagi. Tinggal minta maaf. Udah gitu Dut. Kalau bisa jangan minta maaf buat yang seterus ya. Jangan minta maaf sama kesalahan yang sama gitu. Ya iyalah yang bodoh lu. Lebih bodoh dari keledai gila. Berarti gue harus bikin kesalahan baru. Yang lain. Yang lain jangan itu lagi. Aduh, Masa sama aja? nggak boleh ya? Nggak seru. Nggak seru. Lu ya nggak ada. Berantemnya sama pasti kayak sebelumnya. Enggak. Gue nggak kasih tahu. Enggak. Kalau bisa jangan. Lu apa nih? Apaan? Lu rencana ke depan lu mau ngapain lagi? Gua pengennya ya, gue pengen punya usaha gitu kali bang. Ya gua dong. Pengen usaha, nikah. Ya itu pasti anjir. Lu masih lu kagak mau nikah? Iya maksud gua nggak tahu nih maksudnya. Dulu, Kapannya ya iya. kan? Dulu kayak gua sering dibercandain gitu sama temen-temen. Lu mau nikah kapan? Padahal SMP anjing. Serius? Iya. Iya, terus? Gue selalu berucap 25. Nah, Ini umur lu? belum mana anjing. Gue jadi Belum. Ya belum. belum, jangan sampai bilang enggak. Iya. Jadi gue udah nikah biar gue ini ya mungkin kehidupan gue tuh jadi lebih tertata kayaknya. Gue Karena lu ada tanggung jawab mungkin, Dut.
Di saat lu nikah kan tanggung jawab satu orang pindah ke lu. Justru gue karena Apa karena malah bikin beban pikiran lu kalau ada tanggung jawab, nambah tanggung jawab? iya itu kayaknya dah. Gue kayak kadang aduh di satu sisi nih gue pengen buat gitu ya. Gue siap nih, gue siap. Cuma ada di satu sisi gue tuh ngedon gitu. Tiba-tiba kayak overthinking, kepikiran. Iya jadi kayak Bisa nggak nih gue nih anjir, bawa anak orang? gila. Gue aja bertanggung jawab sama hal kecil aja belum bisa. Asik. Iya sih. Itu masih susah. Iya. Gimana lu mau berkomitmen yang hal yang gede nih anjir? Better sih yang tadi lu bilang itu tuh, buka usaha. Itu sabi tuh. Emang pengen gue ke situ bang. Cuman kalau gue usahanya ya mungkin nggak kayak dulu lagi gitu. Nggak yang stuck apa nggak berkembang gitu maksud lu? Iya udah gitu kayak gue selalu ngelibatin orang tuh yang menurut gue dia bisa, cuman dia tuh kayak ngegampangin gitu loh. Oh, mungkin gini, lu udah komitmen nih sama nih orang kan? Tapi saat lu ngejalanin, udah itu mah gampang nanti aja. Iya. Ah, bete. Akhirnya ya yang plan A enggak, plan B enggak, ya udah. Diundur, mager. Iya jadi gue jadi selalu ngelibatin orang yang kayak gitu gue. Gampang percaya gue pertama sama orang. Tapi makin kesini lu makin belajar nggak sih? Kan lu bilang gampang percaya, terus waktu itu pernah dikecewain. Mungkin karena circle ya. Maksudnya Iya. pertemanan gue nih udah semakin tipis nih. Makin tua kita makin kecil. Iya, emang itu bener itu anjing. Bener aja. Bener itu bener gila. Bener, gue akuin itu bener. Dan gue ngerasanya kayak ya udah temen gue ini aja gitu kayak yang di PRK lah itu kan. Udah di PRK itu yang masih main, cuman gak kayak dulu gue main sama yang sini sama sono sama sini sama sono kan gitu. Cuman kalau emang sama PRK sama dulu orang kayak sama temen-temen gue yang di Bogor gitu ya, Jakarta segala macam masih, cuman kalau sama yang lain-lain nggak ada dulu deh. Mungkin kayak nemu orang baru atau kenalan sama orang-orang baru kayak udah males lagi gitu loh, ini kenal orang lagi Iya udah gitu kita harus ngebaca lagi nih apa nih yang dicari dari gue nih. Ini orang giat banget nih deketin gue nih atau nyamperin terus ya kan. Pokoknya gue selalu curiga sama orang yang datang baik-baik. Jadi gue udah punya. Tapi mendingan datang ke lu anjing-anjing aja gitu. Iya maksudnya kayak lu datang sama gue nih jangan baik banget gitu jangan. Gue malah curiga gue cuy. Iya curig. Iya apa nyanyi yang orang pengen ini. Jadi kalau datang ya udah biasa aja gitu kayak. Nongkrong ya nongkrong, gak usah. Lu gue jemput nggak? Ya nggak ya, maksudnya kayak gitu kan baik lu kan. Gue jemput nggak? Curiga. Atau lu di mana nih? Gue samperin gitu kan. Kayaknya nempel banget. Iya, curiga aja gue. Oh, curik nih orang nih. Apa nih yang pengen kulik. Tapi benar, gue makin sekarang ini ya bener-bener lingkupnya makin kecil ya. Yang lu bilang PRK, lu sama siapa lagi sih kita? Mas ya, sama Mbak It ya kan. Udah itu doang. Toh kita juga ketemu ngobrol nggak pernah yang mati kutu gitu loh. Pasti ada aja. Ada aja. Saat apalagi untuk kadang bareng kita bosen ya. Saat bosen bareng ngajakin nge-game. Bosen bareng lu ngajakin apa atau gue ngajakin apa ngegas gitu. Ini nggak yang monoton. Ya karena gua sama lu kayaknya fleksibel dah. Iya. Enggak. Iya. Jadi terus hal-hal yang baru kayak seru aja gitu. Iya, jadi kalau menurut lu A, ya udah gua A gitu. Kalau menurut gua A juga lu ntar ikutin gua juga gitu. Kayak kita fleksibel aja, enak gitu. Iya, gimana baiknya lah ya. Iya. Enggak yang harus ini. Terus kalau ada apa-apa kita ngomongnya di depan langsung, enggak yang gua maksudnya tuh gua ngomong ke siapa, ini si gendut nih, Bang. Badannya gendut kan enggak mungkin. Enggak enak, mending gua ngomong langsung badan lu gendut. Jadi lu tahu, lu mikir, ya udah. Tapi jujur Bang, gua lebih baik ya selalu dipahitin gitu sama orang. Pahitin? Iya, maksud gua lu ngomong pahit sama gua, cuman di depan gua gitu loh Bang. Langsung, secara langsung. Lu bisa ngeliat muka lu ya kan. Kalau emang lu gua nggak seneng dia bisa gua pukul langsung. Jadi kalau bisa gua pukul langsung aja. Jadi kalau lewat gimana? Lewat katanya terus lewat ini, aduh anjing ini. Ya itu gue juga paling gak suka. Kesel gue jadinya, lu nggak tahu gue aja gitu.
Iya sih emang, gue juga apa ya? Dari dulu berkomunitas. Iya maksudnya dari dulu berkomunitas kan banyak komunitas gua kan. Iya. Maksudnya dari sekolah, organisasi, yang lain-lainnya. Itu tuh malah dulu pas di SMA gua organisasi, Dut. Kesenian kan. Dari yang totalnya 36 orang, tinggal 10 orang, Dut. Itu kenapa? Ya orangnya cabut. Karena di tesnya itu kan mental kan kalau di kesenian. Apalagi waktu itu kencengnya di teater. Oh, berarti lu kayak di jalan-jalan gitu ya. Iya kayak lu di apa sih satu kelas kumpulin nih buletan belajarnya itu anjir jarum Dut, lu sampai harus denger suara jarum, berarti itu lu fokus banget. Di saat lu denger ya lu angkat denger, di saat lu nggak denger berarti lu nggak fokus sama apa yang dilakuin gitu loh. Fokus ke suara jarum atau suara tepuk tangan, masih denger makin jauh nah itu ngetes tingkat fokus lu sampai mana. Iya, jadi gue juga pernah dulu kayak temu seni kayak gitu ya. Dia tuh kayak belajar gila maksudnya. Iya emang bener sumpah kalau Dia tuh sama orang tuh kayak pede aja gitu bang maksudnya. Apa yang dia lakuin ya udah dia bener pokoknya. Kayaknya menurut gue gitu deh kayak seni. Makanya gue bilang seni tuh keren gitu ya. keren, nggak ada batas cuy seni, bener-bener nggak ada batas. Itu kayak gue anjir bisa nih orang gitu. Iya, Berani banget anjir gitu. ya dari situ maksudnya gua aja sampai hal yang ya dari 30 orang sampai ke 10 orang. Nah di situ tuh pas sempat ditanya sama alumni atau kakak kelas ya kan, ditanya kenapa nih anggota lu tinggal segini, kalau pengen gue balikin lu aja 3. Cuma enggak. Kenapa? Ya gue lebih sukanya kan disuruh chat, telepon, BBM, broadcast. Enggak kan, ntar gue samperin aja, ntar gue tanya aja langsung. Nah, gue lebih suka yang kayak gitu. Jadi di saat teman-teman gue nih kenapa nih? Oh ternyata dari apa sih namanya? Di saat kita mulai eskul tuh itu terus. Sedangkan yang gue tahu kan ya kita belajar itu terus biar kita ngedalemin. Kan lebih baik kita ngelakuin hal yang sama 1000 kali daripada kita nyobain hal yang lain selama 1000 kali. Sampai 1000 kali. Lebih mending kayak gitu. Jadi kita expert di bidang itu. Itu yang gue tangkap dari pelatih teater gua. Jadi mending ngomong langsung anjir. Terus gue tahu, ini orang lagi bohong nih. Ini orang sebenarnya diomelin orang tua misalkan. Kan pulang malam terus, Dud. Ya gue iya berantem juga di rumah. Tapi zaman-zaman muda kan tutup kuping ya. Jadi kayak gue dulu juga ngerasanya gitu kayak semakin dilarang semakin gue lakuin. Wah, apalagi dulu nyokap gue tuh lebih seringnya ngomong saat gue izin ya. Udah terserah. Lah gue lakuin. Iya padahal kalau ngomong enggak gue nggak ngelakuin. Iya. Cuma kalau gue semakin dilarang ya semakin lu lakuin. Lakuin gue. Kayak gue gitu pala batu gue anjing dari dulu. Emang ya masa-masa muda lah ya. Iya. Emang lu udah tua sekarang? Udah anjir. Udah sih ngerasanya. 25 26. Gue 26, beda setahun doang gitu, Dut. Gila, udah tua masih begini-begini aja gue. Sangat menikmati. Ya. Tapi sempat kepikiran balik zaman dulu kali yang cuma fokus sekolah, eskul sekolah, main. Ada kan? Ada. Cuman gue kayak nggak serunya gitu kayak gue ngelakuin apa-apa tuh terbatas. Ya. Karena umur ya. Oh sekarang. Dan masih dipantau ya orang tua nggak mau anaknya kemana-mana lah pasti anjir. Kan kalau udah 18 plus kan asik. Jadi mau ngelakuin apa aja. Bebas. Mau ngerokok, mau segala macem kan. Iya. Menikmati gue. Nggak masalah. Ini ada suara apa? Apa? Sangat menikmati gue. Ya sangat menikmati. Gue pun sangat menikmati juga. Mau apapun keputusan hidup selanjutnya ya. Iya. Itu salah satunya bang. Apa tuh? Gue sampai saat ini ya. Maksudnya sampai umur segini gue kadang nyesel bang sama keputusan gue. Yang apa? Keputusan lu dulu? Enggak, iya maksud gue kayak gue ngambil jalan ini nih. Cuman gue kadang nyesel nih kalau udah gue lakuin. Ngerti kan? Contohnya? Banyak, cuman ketika itu gue lebih lega ketimbang gue nyesel kagak gue lakuin. Iya.
Jadi rasa ingin tahu lu tuh udah apa namanya? Udah gue pengen tahu ini nih, lu lakuin. Walaupun di sekarang ini lu nyesel dulu pernah ngelakuin itu ya kan. Tapi udah tahu. Iya. Toh juga nanti buat pelajaran yang entah ke anak lu, entah ke orang lain. Iya, jadi gue gitu kayak contoh lah gue ngomong nih sama orang. Gue pengen ngomong nih sama lu gini. Terus setelah itu orang itu berubah. Misalnya ya. Ya. Itu kan berarti membuat gue nyesel karena dia berubah kan. Ya. Sikapnya ke gue. Terus tapi gue seneng Karena lu udah nyampein. Ya. Plong ya kan. Iya. Iya, iya. Ketimbang gue cuma overthinking luang ya anjing, gue apa nanggepin itu Nerka-nerka. Iya. Ini orang gimana, ini orang gimana. Itu Atau jadi gue nerima apa makin enggak. nyesel lagi, itu nyeselnya lebih parah tuh. Iya sih emang. Tadi kenapa nggak gue ngomong aja ya gitu, jadi gue gitu. Iya. Ketika gue pengen ngomong udah basi banget anjing itu. Udah lampau. Udah gak seru gitu lah Iya, ya udah nggak jadi seru. mikirnya. Jadi gue mendingan kayak gitu. Cuman gue kadang nyesel gitu. Anjing lah. Kalau gitu gue gak ngomong maksud gitu ya. Iya iya. Gue tahu. Anjing itu lah. Tapi kan itu juga ngaruh ke lu jadi berani gitu loh buat ngomongin. Di Iya. saat dia nerima atau enggaknya, contoh. Ya kayak lu tadi bilang, saat lu ngomongin, sikap dia berubah. Nah, besok-besokannya setelah lu nyampein itu juga ke orang lain, dia berubah. Lu udah tahu kan, lu belajar dari sebelumnya. Tapi aduh anjir lah. Gue jadi bete sendiri gitu jadi ngerti. Atau gitu gue gak ngomong. Iya Jadi jadi bakalan masih kayak biasa gitu kan. iya. Iya. Terus sama satu lagi, gue udah mulai belajar ini loh, bilang enggak sama orang. Weh, penting Dut, sumpah. Yang tadinya misal kayak minta tolong gitu, Lu gas terus pasti kan? iya gue nggak bisa. Tapi lu paksain. Lu paksain. Itu kan kegoblokan gue gimana ya sama orang. Kayak proses sih itu. Akhirnya di satu titik kan pasti lu mikir, anjing gue ngusahain AIWO buat kepentingan orang. Sementara Sedangkan lu sendiri aja lu susah payah aja lu buat ngelakuin itu. itu gue udah belajar ngomong enggak gue sama orang. Emang itu penting aja. Dulu iya. Anjir nggak bisa nih, masa ditolak, kasihan ya. Temen gua modelnya gitu kan. Iya, berkedok. Iya, selalu Dut. Kayak capek. Makanya gue udah ngomong enggak aja, ya udah dia juga biasa-biasa aja gitu. Kalau gue kan dulu ekspektasinya kalau gue ngomong enggak dia bakal gimana nih? Dijauhin mikirnya ya kan. Tahu gue punya Gue temen. mau punya temen. Tapi dari dulu bokap nyokap gue tuh selalu ngajarin gue gini Dut. Di saat sekolah ya, pas waktu gue masuk SMP kan tahu sendiri zaman-zaman SMP kan zaman-zaman pubertas segala macem lah ya. Mas, kamu jangan pernah takut untuk nggak punya temen. Dia ngomong gitu. Ngomong gitu orang tua gue. Bokap nyokap gue tuh ngomongin. Udah, kamu biar tahu mana yang baik mana yang enggak. Udah mau jauhin gak usah takut nggak punya temen. Lagian juga temen itu apa namanya ada impact-nya apa enggak di hidup begitu doang. Dan kejadian apa enggak gue tunggu kejadian dulu gue baru sadar. Semua kayak gitu emang. Nunggu kayak dikecewain dulu baru akhirnya paham. Oh, Sentil dulu dah. oke ya. Sentil paham. dulu nih. Sedikit sentil baru. Nih gue kasih tahu nih. Baru Udah paham ya. paham. Banyak anjing gue sentil-sentil kayak gitu dari lu juga nih. Kasih tahu gue dulu selalu batu anjing. Tahu-tahu bener kejadian. Iya, Dut. Soalnya kan kalau gue ya tipenya itu tuh yang belajar dari temen atau apalagi temen kita sekarang orangnya yang udah lebih tua lah ya. Iya. Kan pasti dia udah ngerasain ini itu Dut. Iya bener. Di saat dia ngomong A I U E O, dia udah ngerasain anjir. Cuman kita ya yang batu. Akhirnya kena sendiri. Itulah. Baru oh iya ya gitu tuh. Oh iya ya. Bener ternyata kata si ini ya. Bener juga yang kemarin diomongin. Dan gitu nggak gue lakuin. Banyak banget anjir. Hal-hal yang apa namanya bikin gila dah. Gila, emang gila banget. Duh anjing, sumpah. BTW
Nih, lu di sini mulu Bang udah. Kayaknya ya udah nggak bakal kemana-mana lagi. Lu ada niatan mau keluar kota lagi nggak? Kayaknya enggak sih. Berarti fokus dari sini. Iya di sini. Iyalah. Kalaupun ada tawaran juga ya gue nggak bakal, bukan yang apa sih jauh loh, mentok-mentok paling di Bandung atau di mana. Jadi biar gitu ya. iya, bokap nyokap kan udah mulai umur kan. Jadi apalagi anjir gue ininya gini Dut. Pas waktu gue di Pasuruan ada satu teman gue yang bokapnya almarhum. Kondisi masih sono. Gue masih di sono, gue di sono, gue kerja di sono di Jawa Timur. Set gue ya ngelayat lah ya kan, datang walaupun telat sehari, tapi kan rame-rame bareng-bareng. Datang pas udah ngobrol-ngobrol ternyata sakit AIWO, dan dia akhirnya ngomong udah sempet nemenin di rumah sakit, dia mendingan apa sih ninggalin kerjaannya, yang penting orang tua gue tuh gue temenin. Dan dia akhirnya nggak ada penyesalan di situlah. Udah dari situ udah dong pamit ya, salam terakhir sama gua. Itu gue nggak tahu kenapa posisi bisa gue terakhir salaman. Pas salaman meluk, dia ngomong jaga orang tua terus, orang tua terus Mi. Kita nggak ada yang tahu, udah kalau bisa deket sama orang tua, digituin anjir. Wah gila, gue merinding di situ cuy. Seret, tiba-tiba dia ngomong gitu ke gue nggak ada expect kan ya. Masalahnya kan yang ngerantau ke Jawa Timur kan bukan gue doang kan. Tapi dia sampai ngomong kayak gitu, entah gue udah dianggap adenya, dia kan emang lebih tua dari gue. Gue udah dianggap adenya atau kayak gimana. Dia ngomong kayak gitu. Dan akhirnya ya dibalikin juga ke Bekasi, alhamdulillah deket lagi sama orang tua. Berarti ada hikmahnya juga lah ya. Ada. Di situ pun posisinya setelah gue tahu kemungkinan gue bakal balik Bekasi lagi, keputusannya ya, keputusan bakal balik Bekasi lagi ya, gue nggak yang apa namanya, nggak berat banget. Berat sih berat, tapi gue lebih berat untuk jauh dari orang tua sebenarnya. Ya dari kecil nggak pernah jauh ya kan. Itu Bang, kenapa gua waktu itu kan sempat juga kan. Iya lu ditawarin ya, juga. Jawa Timur ya. Cuman gua itu baik lagi. Perkara apa ya? Adalah itu dia sama gue juga mikirin itu orang tua. Iya. Ngeliat kan, apalagi pas kemarin-kemarin kan masih sakit dulu ya. Wah, operasi tahu deh bolak-balik kalau tinggal aja. Gue nggak ngerti juga dah kalau gue udah di sono. Takutnya kepikiran doang gue sih. Kadang kan orang tua yang mikirin anaknya sampai lupa mikirin diri sendiri. Gue aja ini Dut, sampai saking nggak mau yang apa namanya kayak ngelihat orang tua kenapa-napa. Jadi ya gue jarang nelpon. Gue jarang nelpon, video call kan. Ya gue kan paling nggak bisa ya sama orang tua ya. Maksudnya bukannya kita nggak peduli gitu. Cuman kalau video call aja gue pengen di situ ngobrol, nggak yang lu cuman by phone gitu loh. Gue nggak bisa yang kayak gitu. Gue lebih suka ngobrol langsung. Sama gue juga begitu, kayak sampai gue Bang jujur nggak berani gue namanya nanyain penyakitnya apa gitu. Nggak tega gue. Iya takut gue. Jadi udahlah, kalau emang lu butuh sama gue ke rumah sakit ayo dah atau gue. Cuma kalau gue sampai tahu penyakit itu kayaknya nggak ada, jangan. Iya, nggak tega gue anjir. Tapi kan kalau misalkan lu tahu penyakitnya, lu bisa improve, kayak entah lu makan buah ini nih, makan ini nih, atau beda. Lu lebih ke kalau saat lu tahu penyakitnya lu jadi kepikirannya, wah anjir sakit ini. Iya, jadi udah berat banget gitu. Udah mendingan nggak usah lah gitu. Iya. Gue dari dulu bukan yang gue nggak peduli, justru kalau itu gue saking takutnya gitu. Ngeri denger ya. Iya. Tahu sendiri pas buka kecelakaan aja, buset itu gue. Wah ya itu gue inget tuh. Ya kan? Gue yang kemana sih itu namanya tempatnya? Cikarang Haji Kardi apa nggak usah. Gue nyamperin kan tuh anjir. Iya kan, akhirnya udah temen gue itu aja karena yang nyamperin lu orang doang. Itu kan gue tahu pas lu bikin story. Enggak, di Twitter gue. Twitter ya? Iya. Foto ini kan semoga sembuh. Iya. Semoga lekas sembuh lah. Tapi ini patah tulang lu ngasih ini. Nah, akhirnya kan gue telepon. Iya itu. Siapa Dut? Bokap.
Anjir kan Sabtunya pas gue balik kerja langsung gue samperin tuh Iya malamnya. Akhirnya gue sering ke situ kalau nggak salah. Iya itu juga sampai pagi mulu. Soalnya ya gue satu sisi bingung mau kemana, Dut. Eh. Bingung mau kemana. Terus yang ya balik lagi circle gue itu doang. Ya udah mending gue nemenin lu lah. Apalagi pas setiap gue tanya ada siapa di situ, nggak ada siapa-siapa. Oke, saat gue datang ada lah yang nemenin kan, datang. Tapi dia nggak nyampe pagi. Lu sampai pagi ya? Gue sampai pagi. Itu jadi kayak anjing gimana ya, wah udah nggak bisa nih kayak gini, harus gua maju Iya. dah. Raja terakhir. Itu terakhir itu Siapa lagi yang bantu kalau bukan anak? ya kan udah dah maju mau nggak mau udah mikir aja gua situ. Jadi tadinya gua begini ya beret kayak dibalikin langsung lu anjing. Iya. Gua harus mikir cepet Ngapain? Tapi ya itu cuy, lu udah ngomongin orang tua nggak paling nggak bisa gue gila. saya Dari dulu paling nggak bisa gue. kita makin tua bingung. Itulah kehidupan, Dut. Jalanin ya. Jalanin. Ya kalau nggak dijalanin lu nggak hidup anjir. Enggak, maksudnya jangan sampai ngehindar juga. Ya iyalah anjir, apalagi ada masalah lu cabut, Ya. gila lu. Udah. Culun itu Iya, nggak sudah anjir masalahnya. hadepin ya. Entah di keluarga, entah di kerjaan, entah dimanapun itu ada masalah ya hadepin lah. Jangan lu tahu ada masalah tapi lu cabut, gila itu. Culun. Heeh. Menurut gue culun. Soalnya yang gue tahu di saat kita walaupun ngerasa diri kita yang ada masalah ya, itu tuh sebenarnya libatin orang banyak masa lalu, nggak yang cuma lu doang. Mikirnya sih, kalau gue mikir ke situ, jadi gue selesain biar ya orang lain tuh nggak kena imbasnya lah, ibaratnya ke situ. Jadi rencana mau bawa kemana bang? Apa? Kehidupan. Dibawa kemana? Hmm. Kalau gue sih step-stepnya ya satu fokus dagang dulu lah, bisnis ya kan, bisnismen. Pastilah mungkin cita-cita semua orang jadi bisnismen atau segala macam ya, tergantung gimana nasibnya kan. Ya kalaupun ada panggilan juga ya gue sikat juga. Malah ya rencananya tuh kan gue mau buka makanan kan, buka makanan dan yang gue nggak mau yang gue buka stuck di situ. Gue mau kembangin. Ya, walaupun awalnya itu dari food street yang kecil-kecilan, Rintis lah ya. yang rintis Bukan pewaris. beda anjir. Iya kan kita merintis bukan pewaris. Iya beda. Kalau warisan kan enak cuy, bukan langsung gede. Ya kan. Langsung narik masa ya kan. Iya. Nah itu juga alasan gue kenapa tadi yang lu tanya ada lagi nggak mau naik gunung atau kemana, itu gue tahan dulu buat gue mau ngembangin bisnis gue dulu, paling gue ngarahinnya ke situ. Di saat bisnis gue ya semoga udah jalan lancar dan bisa gue tinggal, baru apa nih lanjutin nih wishlist yang harus kita checklist kan. Masih banyak ya. Masih banyak ya, nggak cuma kita doang yang punya wishlist kayak gitu kan. Malah ada temen gua yang udah kepala 38, 37 itu punya wishlist sampai sekarang pun belum sampean ya, karena keadaan yang dia pulang kerja masih narik ojol, Dut. Masih narik ojol, maksudnya ya kebutuhan lah. Akhirnya dia lebih kesampingin wishlist dia daripada ngesampingin wishlist dia kan daripada ya keluarga. Ya bener, keluarga nomor satu. Keluarganya, ibu bokap nyokap, anak istri. Tapi setelah lu married nih, kehidupan lu berubah nggak? Wah, berubah cuy. Dalam segi apa? Mental kali ya, atau
ambil keputusan gimana tuh? Kalau ngambil keputusan Kepala rumah tangga nih sekarang ya. saja. Keputusan ya pasti keputusan di gue lah ya. Iya. Tapi keputusan yang gue ambil itu udah nggak yang gue bisa ngejalanin sendiri, gue bisa nggak kayak gitu lagi. Tapi keputusan yang kita ambil tuh sekarang mikir juga nih. Kita berarti lu sama istri Kita, lu. iyalah. Kedepannya gimana gue juga kayak misalkan mau dagang, gue juga mikirin nih ntar istri gue tuh capek apa enggak ngejalaninnya. Terus istri gue tuh apa sanggup apa enggak, bikin ke dia juga. Kalau gue sih ya gas-gas terus sampai belum diimpus kan. Ya maksudnya gue ya udah ada kerjaan apa gue sikat terus, nggak bakalan gue tunda-tunda kan. Terus kan gue mikirin juga saat gue mau ngajak istri gue sanggup apa enggak. Kalau emang nggak sanggup ya gue jalan sendiri. Itu kalau dia mau, tapi kalau dia nggak mau, ya udah kita cari alternatif lain yang bisa jalanin bareng-bareng. Terus saya nambah tanggung jawab, yang gue bilang tadi. Wah gila tanggung jawab. Itu menyenangkan. Buat gue sih menyenangkan, karena di saat lu lagi posisi down, lu terpuruk, bukan terpuruk sih ya, lebih ke down lah, down banget. Itu ada orang yang buat temenin lu. Nggak yang lu sendirian di kamar, ngeliatin sepatu Macbeth, nangis. Nggak yang kayak gitu. Tapi lu sharing dan masukan dari dia tuh ternyata bikin tenang lah. Ya dari dia, dari orang tua, makanya sama saudara kan kita emang nggak boleh putus kan. Pokoknya apalagi sama, ya bener bikin tenang sih kalau gue lebih ke situ doang perbedaannya. Dan ya setiap harinya melek mata, anjing lu lagi tidur, melek mata, anjing lu lagi. Lucu ya? Lucu gak sih? Lucu banget anjing. Lucu banget sumpah. Lucu banget. Sampai apalagi tiap hari nih sekarang kan ya, di rumah terus. Ya udah. Nggak ada bosennya sih kalau gue. Tantangan baru. Lagi kan Melek mata tantangan baru lagi. iya, kayak gue baru nikah dan ada cobaan. Ya Bukan mikirnya cobaan, tuh proses. Dikasih jalan proses kan ya, untuk berproses, dikasih jalan untuk berproses. Nah itu tuh gue mikirnya udah nggak sendiri lagi. Kalau dulu kan gue mikirin sendiri. Apa-apa sendiri aja, ini gimana nih gue. Gue mau buka ini, gue begitu loh. Tapi gerasak gerusuk jadinya. Gerasak gerusuk, Dut. Kalau sekarang lebih tenang gitu. Lebih tenang, lebih nyantai. Dan di saat gue lagi gerasak gerusuknya itu mulai kambuh, ada yang bilang, sabar, santai dulu, digituin. Gila, nikmat banget ya. Ya, dibilang nikmat. Dibilang seru-seru. Tapi itu gini, di saat lu dapet pasangan yang tepat ya. Kan gue nggak tahu, mungkin ada banyak yang nggak bisa diajak sharing atau segala macem. Itu makanya kriteria gue ya nyari pasangan tuh yang asik diajak ngobrol. Ya di saat lu ngebahas dia bisa juga ngikutin obrolannya, bener gak sih? Iya. Ya. Itu kepengen gue. Kalau Semuanya deh. enggak dong. Ada juga yang dilihat looks-nya dulu nih gitu. Kehidupannya. Ya. Ada juga. Ada. Ya nggak semua lah berarti. Cuman gue itu ngobrol gak sih? Bener lah, anjir. Sampai nanti kita tua, nenek, kakek, ribut nih pas pencet baliknya 2 menit ya kan kulit. Nah itu tuh kan cuma ngobrol. Di saat lu nggak nyaman ngobrol sama dia, ngapain anjir? Cabut. Gitu. Makanya gue salah satu itu nyari itu tuh yang asik lah diajak ngobrol gitu. Komunikasi. Itu tuh yang gue pengenin. Kalau masalah cantik atau itu Ya, bonus lah ya. Bonus lah itu mah. Terus yang cantik juga bakal tua kan. Yang gue bilang tadi, keriput. Makan usia. Cuman yang asik diajak ngobrol kan selamanya. Seterusnya. Iya. Kayak gue pengen itu dah. Itu aja lah. Asik lah diajak ngobrol gitu. Soalnya kalau lu nggak asik ngobrol sama dia, Dut. Nih, pengalaman gue yang ya mungkin belum lama, gue baru setahun aja belum ada kan nikah. Cuman gue kan udah tahu nih pandangan ke depannya. Maksudnya
bukan step. Kadang tuh gue berpikir panjang ke depan. Di saat gue mau nikah sama ini orang kan, setelah apa sih cewek, gue harus tahu dulu nih dia kayak gimana. Oke, ngobrol nyambung segala macam, setiap ketemu tuh nggak pernah habis topik, ya kan? Di saat ketemu nggak habis topik, pulang chatan nggak habis topik juga, telepon juga nggak pernah habis topik gue. Malah dulu pas masih pacaran, setiap pulang kerja gue teleponan, lu tahu kan itu? Malah lu sering gabung ya kan sih? Iya, anjing Discord kadang ya. Discord kadang main. Nah itu tuh gue setiap pulang kerja nggak pernah habis dulu obrolan dulu. Selama berapa tahun? Gua pacaran sama dia 5 tahun. Wow, 5 tahun. 5 tahun. Di tahun kelima akhirnya gue nikah sama dia. Di umur 25. Lu katanya di umur 25. Itu ucapan gue anjir. Gue sebenarnya ngeri sedap itu. Oh gitu, cuma namanya berucap kita ya. Gue emang gak pernah berucap, tapi pas ingat gak sih zaman sekolah belajar biologi, masa-masa pubertas segala macam, dan kan di situ kan nggak kasih tahu yang namanya usia laki-laki dan cewek yang matang untuk menikah. Nah, kalau cewek itu kalau nggak salah dari 20 sampai 25, kalau cowok itu 25 sampai 30. Nah pas gue tahu itu 25. 25 dude. Maksudnya langsung gue typin 25. Berarti gue masih punya waktu karena besok kemarin gue masih 25. Iya, masih setahun. Iya, kemarin gue baru 25. Masih ada 1 tahun. Bisa nggak ya? Yang nggak harus buru-buru. Lu kan nggak kayak beli ayam di depan SD anjir. Kan makanya bisa nggak ya gitu? Mungkin aja bisa. Siapa tahu lu ngerasa cocok, sama-sama cocok kan, ngobrol enak. Yang tadi lu bilang. Lu tiap hari bakal ketemu dia. Lu malam tidur ketemu dia. Kalau lu nggak ada bahan obrolan ngapain anjir? Masih hari-hari main HP. Ya, nggak jelas. Main HP, diem-dieman. Malah untungnya nih gue sama istri gue kan di saat gue nongkrong ke kafe atau ke mana lah gue makan atau di pecel, itu tuh hahaha terus Dut. Itu salah satu enggak, maksudnya itu baik lagi bang. Gue tuh ngerinya ya kayak candaan gue tuh tau sendiri dah, gue suka ngerosting orang atau gimana gitu ya. Kayak tadi dah gitu ya kan. Suka nggak jelas gue ya jalan di jalan tuh di tempat umum. Dia tuh takutnya malu. Iya. Apaan sih nih gitu. Kalau gue gini gitu. Ya itu proses. Di saat lo ngelakuin itu dia nggak bisa terima, berarti bukan buat lu gitu aja. Kalau ternyata pas lu kayak gitu dia juga gacor ngerosting orang, cocok aja. Sama-sama ngeros aja. Bisa kan kadang nggak jelas anjir gue. Tahu sendiri dah gue. Iya, gue tertakutnya dia malu apa gimana? Apaan sih gitu, ilfil jadi. Orang maluin aja lu di jalan lu. Orang bikin diet ini anjir gitu kan. Tapi gue emang kayak gitu, gimana ya? Freak kali ya? Kalau orang yang nggak itu ya? Kalau orang yang nggak suka cowok kayak gitu mah mungkin anggapnya freak. Tapi kalau orang yang nganggap itu suatu kelucuan ya mungkin lucu, nggak freak, beda. Makanya tanggapan orang beda-beda, Dut. Memilah dan memilih itu wah anjir. Saringannya kudu tipis, beda. Beda lagi udah. Tapi bang, gue nanya lagi. Setelah lu kan pacaran 5 tahun. Ya. Setelah nikah, lu berubah nggak bang? Maksudnya dari segi sikap atau gimana? Kan pasti beda dong namanya pacaran sama. Bedanya karena satu tiap hari ketemu ya. Dulu di saat gue lagi pas masih pacaran kan beda rumah. Di saat gue pengen diem, ya gue diem aja di kamar gitu kan. Maksudnya main HP segala macem. Tapi sekarang di saat gue diem, rusuh. Maksudnya, maksud diem aja sih, cerewet lah ya kan. Iya, lebih ke situ. Maksudnya lebih ke yang berubah ya situ doang, cerewetnya segala macam. Tapi itu kayaknya yang bikin hidup ditata dah kayak sama dia. Jadi maksudnya bukan kita belajar atau nggak dia yang belajar, kita sama-sama belajar. Mungkin kan dari situ ya. Masuk cuy. Jadi di saat dia baru tahu sifat gue pas gue di rumah lagi pusing kerjaan waktu itu kan, gue diem main HP, dan gue baru tahu dia kalau di saat gue diem segala macam dia bosen, dia cerewet, dia kan berisik.
sedangkan gue lagi pengen nggak ada, udah nggak usah berisik dulu, udah diem gitu loh, ya kan. Nah itu sama-sama berproses, akhirnya lama-lama ya udah pada paham sendiri. Di saat gue lagi diem ya diem, di saat dia lagi cerewet ya gue bercandain gitu loh. Jadi udah pada ngerti lah. Nah itu enaknya kalau pas lagi berproses bareng-bareng. Itu doang sih, karena mungkin kan gue tahu keluarganya dia dari awal ya, maksudnya istri gue ini dari ya pokoknya dari A B C D E F G lah. Jadi wah, gelombang naik turun tuh gue udah ngerasain banget bareng sama dia. Jadi pas saat gue nikah ya nggak terlalu banyak hal yang berubah lah. Dan nggak terlalu kaget. Iya, nggak terlalu kaget. Kadang kan ketika nikah orang, Kok begini? ada. ya kan? Dan sebelum gue nikah pun gue kan belajar dari ya temen gue atau yang lebih tua dari gue. Teman-teman kantor lah ya. Ya temen-temen kantor malah banyak yang ngomong tuh kan, ntar di awal pernikahan di setahun atau 2 tahun itu ada cobaannya. Maksudnya cobaan itu tuh nggak yang melulu tentang orang ketiga atau apa, tapi lebih ke finansial, ngomongnya gitu. Karena kaget yang biasanya kita makan beli 10.000 kenyang, ini enggak, ini harus 20.000. Contohnya kayak gitu. Kaget di finansial. Cuman gimana kita ntar adaptasinya doang sih. Di saat kita cepat adaptasi ya alhamdulillah. Kayak gue ntar kalau gue nikah kayaknya gue nggak mau ngurusin keuangan dah. Udah gue pokoknya nyari yang ngatur. Kayak gue udah goblok banget ya. Ampun gue. Kayaknya gue enggak. Iya sih, kalau gue juga sama sih, Dut. Maksudnya di saat kita yang megang apa boleh dibeli. Pasti nggak jelas. Tetap ada paket. Ya walaupun dia juga beli kan, tapi dia kan udah ngitung nih. Oh ini spare-nya, ini buat makan, ini buat ini. Nah ini ada lebihan buat beli. Apresiasi diri lah kan, nggak masalah. Kalau gue kayak gitu dah, kayak nggak mau gue. Udah goblok banget gue. Dan ini ATM pegang ya kan. Udah yang penting gue Kerja ada dulu. bensin ada. Mau kemana-mana ada. Motor bisa gitu. Udah itu aja gue. Nggak mau neko-neko lagi gue udah. Dehil. Nggak harus beli ini. Aduh, nggak. Udah pengennya udah. Justru lebih serunya gini, Dut. Di saat lu udah dapet orang yang sefrekuensi, yang lu bilang kriteria lu, di saat lu mau beli barang apa, itu lu ngomonginnya bareng-bareng. Dan saat barang itu datang, senengnya bareng-bareng, anjir sumpah. Kayak gue waktu itu beli kulkas kan, ini kan udah lama juga kan pengen beli. Waktu di Jawa Timur kan apa sih pengen es-esan, masih beli mulu, nggak bagus kan. Akhirnya ada rezeki beli, pulang kerja langsung nyari, nyampe, wah senengnya berdua, tidurnya sambil ngeliatin kulkas. Gitu. Sesimpel itu, karena yang milih apa sih, nentuinnya bareng-bareng, milih modelnya bareng-bareng. Oh ya. Itu maksudnya hal yang anjir seru juga ternyata. Makanya kan bokap nyokap gue dulu tuh bilang, ntar buat perintilan rumah mending nyarinya bareng-bareng. Biar apa sih, ngerasain apa sih, kayak rasa memilikinya itu buat berdua, kayak cuma satu orang. Gitu. Boleh. Seru, Dut. Cir. Pikiran gue jadinya. Nggak usah dipikirin. Jalanin lah. Oke. Ada yang ada diseriusin, di saat dia yang cabut ya udah. Berarti bukan punya gue. Iya. Buat gue. Iya lah. Tapi kalau kayak gitu kadang kita harus misalnya dia pengen pergi nih. Pengen cabut. Kita di satu sisi pengen bertahan gitu. Gimana itu, Bang? Dia pengen cabut, lu yang menahan gitu kan. Yang mau sampai kapan juga nggak bakal baik, Dut. Kalaupun dia ya bertahan nanti sama lu nih, itu nggak akan lama. Pasti kayak gitu lagi. Karena lu yang maksa dia buat bertahan. Ya udah, kalau dia mau pergi aja.
gitu jadi. Ya iyalah anjir, ngapain? Ya mungkin pasti berat anjir. Udah mau pergi lagi ya, gitu kan mikirnya kan. Iya. Masih ya gue kenal cewek lagi dari nol, dari awal lagi, dari kenalan lagi. Tapi ya mau gimana lagi, saat lu maksa orang itu tuh nggak bagus buat ke depan. Siapapun itu ya. Apalagi kalau ternyata dia cabut dari lu karena masa lalu yang belum selesai. Ya, udah dah. Susah. Balik lagi ntar ke masa lalunya. Ya nggak dapet nanti lu pas lu maksain lu sampai ke nikah, malahan ya lu maksain sampai ke nikah, posisi di rumah tuh nggak harmonis kalau salah satunya terpaksa. Ya nggak usah jauh-jauh, yang di Bandung apa yang di Garut sih, yang baru nikah akhirnya nih cewek kabur ke tempat mantannya, ada tuh berita. Ya kan, ya kayak gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Berarti kan yang satu ini belum selesai nih masa lalunya nih, belum kelar. Ya udah, lebih milih cabut apa satu nikah. Tapi anjir kalau kayak gitu gimana itu ya pikirannya ya, maksudnya kok dia mau gitu sampai nikah tapi dia ngelakuin itu. Gue nggak tahu ya maksudnya cerita aslinya kayak gimana. Entah ternyata si cewek ini dipaksa atau kayak gimana, entah ada hal-hal tertentu yang bikin cewek ini disuruh milih yang sama cowok yang harusnya nikah, padahal dia masih demen sama mantannya. Gue nggak tahu itu, cuman kan jadi aneh kan. Kalau emang nggak mau ya nggak usah dari awal, kasian ya. tapi beda, orang beda-beda. Ada yang bisa nyampein, lu nggak mau lu sampein langsung, ada yang nggak bisa, akhirnya dia pendem demi kebahagiaan orang tua lah, demi kebahagiaan siapa lah. Ada yang kayak gitu, Dut. Cuman kan tekanan. Iya, dia ngerasa tertekan akhirnya. Tapi itu bakalan hilang nggak ya kalau kayak gitu? Nggak akan sih. Oke, lu berjalan 2 tahun, lu punya anak segala macam, di saat ada satu kesalahan dari suaminya yang bikin dia inget kebalik lagi, meledak. Tapi kalau kayak gitu namanya jodoh apa enggak? Maksain jodoh. Enggak ya, beda ya maksain jodoh ya. Aduh aja. Maksain jodoh beda ya. Iya, lupa gua. Itu maksudnya jodoh itu ketika lu udah nikah apa sebelum sih, maksudnya gimana sih gitu kalau jodoh itu definisinya? Anjir. Jodoh ya. Kalau gua malah mikirnya di saat gini loh. Kalau yang disebut jodoh itu lu yang udah, lu yang tadi lu bilang lu mau yang kriteria kayak gini. Dan dia pun dapat kriteria yang dia pengen di lu. Jadi sama tuh. Terus klop. Kalau gue bilang itu baru jodoh. Cuman terus ya ngejalanin misalnya nikah setelah beberapa tahun ada perselisihan, terus ya mabur gitu, itu gimana? Cabut. Ya. Itu berarti bukan jodoh dari awal. Jodohnya yang lain. Gitu simpel ya. Itu berarti bukan jodoh kalau mabur dua-duanya. Oh, tapi kan awalnya ngeklop. Ya berarti kan ada salah satu yang ini, entah dari yang lakinya atau yang ceweknya ngumpetin nih. Dia nggak ngebuka aslinya dia tuh kayak gimana, atau dia nggak seterbuka itu, ngerti nggak? Kalau gua kan apa-apa terbuka, Dut. Maksudnya sampai dia cerita mantannya yang dulunya, sampai udah sesantai itu dia cerita mantan. Dia dulu sama mantan yang ini gini. Malah sampai jadi bilang dulu sama si ini kayak gitu loh, gitu. Gue bercandain. Atau cabut lewat tempat mana dibercandain, udah sampai hal yang ke situ. Itu sama-sama terbuka kan. Dan terbuka itu nggak yang cuman ya keluarga gue kayak gini, gue kerjaan kayak gini, nggak cuman gitu doang sih. Ada yang ada di kepala lu tuh sampein juga. Kayak lu jangan kayak gitulah, gue nggak suka ngeliat yang kayak gitu. Ya ngomong lah, komunikasi kan. Itu ntar gue bilang baik lagi, ntar gue nyesel anjing ngomong kayak gini. Gue pernah ngomong ini juga deh ke lu. Ingat gak sih yang waktu itu? Ya nggak apa-apa, lu omongin dulu aja. Mau dia terima atau enggak itu urusan dia. Daripada lu yang overthinking, kan lu bilang tadi.
Tapi lu plong karena lu udah ngomong. Kalau dia nerima ya alhamdulillah. Enggak, ya berarti bukan buat gua. Ya mikirnya gitu aja. Nah, sama satu lagi nih Bang, gua mau nanya. Apalagi nih? Gua kalau misalnya disuruh nunggu gitu, gimana? Menurut lo? Sampai kayak masalah-masalah dia itu kelar. Wah, gue pernah dapet ada yang nanya kayak gini juga nih, maksudnya nunggu ya. Ya gue disuruh nunggu karena dia kerja dulu di sini, dia mau ngelarin ininya dulu. Ya nggak masalah itu kalau komitmen lu berdua. Komitmen. Lu kalau udah komitmen berarti dipegang sampai akhir dong. Enggak yang jadi buat alasan, beda. Kalau alasan sama komitmen kan beda. Kalau alasan kalau dia ngomong kayak gitu cuman buat alasan karena dia masih belum yakin sama lu, ya mending nggak usah gitu loh. Tapi yang jadi masalah kan lu nggak tahu itu alasan apa komitmen kan. Nah itu tuh lu ngomongin lagi berdua, balik lagi komunikasi berdua lu. Kalau emang dia iya, gue mau nyelesain dulu gini dan lu pun juga menurut lu masuk akal, apa yang mau dia kelarin, lah ya udah nggak masalah. Gue inget ada salah satu di FYP TikTok gue pernah muncul. Jadi dia dari SMA kenal sama nih cewek, terus apa namanya pengennya si cewek ini nih pengennya tuh ya lu kerja dulu nanti lu ini dulu pokoknya poin-poin yang harus lu capai gitu kan. Nah di saat udah tercapai ya si cewek akhirnya mau. Iya soalnya kayak dia step-step kan. Dia ngomongnya gini, kalau misalnya gue sama-sama pergi dulu nih misalnya gitu ya. Lu pergi kemana, gue kemana gitu. Terus ketika waktu itu udah datang udah sampai, maksudnya waktu yang dia janjiin itu, dia bakal datang dan dia ngomong sama omongan itu, maksudnya nanti kalau misalnya umur segini kita sama-sama belum nikah, dia bakal balik lagi ke gua dengan omongan yang sama gitu. Halo gitu. Itu gimana tuh Bang? Berarti kan dia selama itu anjing, lu gimana sih? Di saat dia ngomong, contoh dia mau ntar di umur 27 contoh ya. Umur 27 gue umur 27 berarti nanti lu kan umur 28 ya kan? Itu kalau kita nanti masih belum sama-sama belum nikah, ya udah hai halo mulai lagi ya kan. Nah berarti kan dari kata-kata itu aja lu udah tahu anjir, di sela-sela itu tuh dengan begini loh yang harus lu bunderin garis bawain tuh, kalau kita sama-sama belum nikah, ngerti nggak? Berarti kan di jenjang waktu itu tuh ya mungkin ada cowok nanti yang nikahin dia, bukan komitmen dong itu dong. Enggak, dia tetap kekeh nggak mau sama itu sama cowok yang kalau belum itu waktunya, belum, maksudnya dia misalnya mau nikah umur 28 ya misalnya ya, dia selama belum umur 28 dia nggak bakal mau nikah. Iya. Dan itu dia ngasih tahu ke lu, ya kalau lu mau sama gue lu harus nunggu sampai umur 28 gitu maksud lu kan. Iya. Berarti bukan kata-kata kalau gue udah umur 28 sama-sama belum nikah ya beda itu maksudnya anjir. Maksud gue gitu gimana? Ya kalau lu ngerasa klop sama dia lu tungguin. Asal lu jangan main kanan kiri. Soalnya kita jalanin dulu aja gini gitu. Maksudnya kayak ngejalanin hubungan tanpa status itu. Anjir HTS. Anjir. Zaman SMP banget bangsa. HTS. Itu gimana tuh? Sementara gue kan pengennya lu diakuin, lu ngakuin dia gitu kan. Iya, jadi gue lebih semangat gitu. Ya, lu udah ngomongin itu ke dia belum? Belum. Kan kalau gue kalau gue nanya dulu. Ya lu ngomongin apa yang lu mau. Ya masih ya nggak ada hubungan. Ya, gue pengen lu akuin dan lu pun pengen gue akuin ke orang-orang gitu kan. Soalnya takutnya ketika gue ngejalanin HTS ini loh, maksudnya tiba-tiba ada perempuan datang atau gimana, gue udah terima dan gue mulai sama nyaman, asik, nyaman. Kan gue gak enak juga sama dia. Ya itu yang makanya gue bilang lu harus omongin.
Di saat dia ngomong gue dan kita jalanin dulu aja kayak sekarang, dan lu nggak mau, itu lu omongin anjir, ya masih ya nggak ada hubungan. Contoh ya, kalau emang lu pengen ada hubungan kan, ya gue pengen ngakuin lu ke teman-teman gue, dan gue juga pengen lu ngakuin gue ke teman-teman lu. Ya nggak apa-apa nikah di umur 28, tapi kita ada kejelasan gitu aja. Lebih worth it gitu ya. Lebih ya, kan gue balik lagi bilang komunikasi itu tuh apa yang ada di kepala lu tuangin semua, bukan yang lu akhirnya mikir overthinking tapi lu nggak ngomongin nih di kepala lu apa, ya itu balik lagi. Berat ya. Ya segitu cuy, itu yang selalu gue lakuin sama bini gue sekarang. Kepala gue apa yang gue rasain, apa yang gue iniin, ribut pasti ada ribut, tapi ada win-win solutionnya lah. Dapat tengahnya, ya udah. Yang penting gue mau jalanin ini gitu aja ya. Iya bisa ya kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalau lu mau ke umur segitu ya udah yuk kita sanggupin. Ya, itu kan gue bilang tadi komitmen kan, bukan alasan. Kalau alasan ntar tiba-tiba tinggalin gue, Dia yang tiba-tiba nikah. 2 aja. Dia gak mau jadi cerita dan lu tahu apa yang harus lu iniin lagi. Makin susah tapi itu loh. Maksudnya kedepannya buat percaya sama cewek bakalan susah lagi. Makanya enggak sih kalau selama gue nggak perfeksionis loh. Iya sih. Iya sih. Iya. Ini kalau gue males banget aja kenalan lagi dari awal. Itu gue malas anjing. Kayak Belum ketemu bokap nyokapnya kan. Itu mah belakangan aja dah. Enggak, kalau gue mah itu dari dulu. Restu orang tua. Iya, gue juga pengennya gitu bang. Jadi gue kenal dulu nih misalnya sama orang tuanya. Otomatis kan kayak ya udahlah kalau emang lu mau ngejalanin gitu, tapi lu mau ntar-ntaran, ya udah gue dikasih kepercayaan dong berarti. Iya, benar. Nah, gue jadi tertantang gitu buat ngejaga dianya. Jadi gue lebih bener-bener gitu. Pengen sih gitu gue. Gue nggak tahu dah mau apa enggak. Udahlah. Cuma gue ngelepas juga susah bang. Lah selesai kenapa? Kayak, udah Mantep ya. iya gue banget nih. Ngobrol nyambung. Iya seru. Jokes nyambung. Nyambung, Oh, tapi gimana ya? Gue karena emang gue suka musik ya. Yang itu ya. Dia juga kayak suka juga bang. Sama musik-musik kayak gitu. Ibaratnya di saat lu pengen ngajak dia ke nonton konser, dia mau lah ya. Iya cuy. Enggak yang kamu kenapa masih mikirin gitu terus? Iya gak sih? Iya gak sih? Bener dong. Ada lagi. Ya kan gue emang ngutip dari omongan lo. Iya. Ada lagi. Gue ngutip dari omongan lo. Bukan yang asal ngomong, beda. Iya. Iya ada kayak gitu. Gue juga kan maksud gue, aduh, kita kan hidup perlu dengan warna-warni ya. Ya. Ya udah, gue pengennya ngelakuin ini tuh sama lu gitu berdua gitu kan, asik seru cuy. Itu cuy. Saat lu udah dapetin kayak gitu, wah. Kita jalan-jalan berdua gitu. Aduh, gue pengen banget tuh kayak gitu. Jalan-jalan berdua. Ketipu pedagang berdua. Anjing nih harganya gue. Iya. Itu gue udah ngerasain. Tuh, anjing kok bayarnya segini gitu loh. Kaget. Soalnya ada kayak gitu, kayak datang tiba-tiba nih, udih, membawa kebahagiaan. Asik. Ya, tapi kan bahagia ya, orang nggak tahu bahagia lu kayak gimana, bahagia gue kayak gimana. Seneng gua sama dia kenal, menyenangkan orangnya. Gas lah. Tapi gitu bang, apa? Orangnya ceria,
semakin terang cahayanya semakin gelap bayangannya. Lu. Ireng anjing. Enggak maksudnya. Kayak gitu. Di balik keceriaannya dia tuh ternyata ada something lah yang wah, ini kalau gue jalanin mah gue udah Angkat tangan. Iya, Lu nggak kuat ngikutin ya maksudnya. iya, gitu. Something. Ya selama dianya mah nggak apa-apa lu ikutin walaupun lu pakai sendal jepit ya. Dia pakai dokmar. Selama dianya mau gandeng lu ya nggak masalah. Ya, kalau dianya nggak mau, anjir lu pakai sendal jepit, ya ngapain lu ikutin? Gitu. Iya, soalnya kayak dia butuh space ya, kayak masih butuh space waktu gitu buat itu. Nah, gue juga ada kepikiran kalau lu pengen kayak gini berarti gue masih ada banyak hal yang pengen gue lakuin. Ya, Buka usaha dulu, ini dulu, ini dulu. Jadi kok masih ada waktu gitu, nggak terburu-buru. yang lain baru nikah tahun ini nggak kayak gitu. Atau bulan depan nikah. Anjing. Maksudnya nggak yang semudah itu anjir nikah. Iya. Dipaksa. Gue juga mikir banyak banget gila. Tanggung jawab nih. Satu nyawa nih di gua nih. Nambah. Ya, mungkin ya, karena gue dulu brengsek kali bajingan. Dosa-dosa sebelumnya lagi dihilangin dulu sekarang. Ngomongin dosa. Lama-lama agama nih kita bahas. Mau bahas apa? Kayaknya enggak di situ. Sih. Iya. Aduh, kalau agama gimana ya? Pinter agama aja. Aduh. Gak ada yang pinter. Mending kayak udah lama juga ya, udah 2 jam gila. Iya nih bang, aduh. Asli. Kemana lagi lu hari ini? Udah sih kayak gue cabut, istirahat. Iya kan, mau ngapain lagi kita cuy? Iya sih. Kalau nggak ngopi-ngopi santai lagi. Nah kayak gini nih ngopi santai, Bener. sambil ngobrol. Walaupun bedanya sekarang di depan video, depan kamera. Cai. Kamu pas kamera HP lagi kan? Ya nggak masalah lah. Oke, thank you ya. Siap. Lu udah mau nyempetin waktu anjir. Gila. Kalau di sini apa sih semua sendiri, lu keluar sendiri, nyalain motor sendiri, udah kunci lagi. Aja gue selonong boy. Cuek aja udah. Oke, kalau itu peraturannya kan lu kalau rumah tangga ya. Harus. Gue harus mengikuti dong. Iya lah. Bener ya? Cabut tuh. Oke, thank you. Ya, betul. Waalaikumsalam. Bye-bye lu. Awas itu depan.